Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memasuki di bulan November ini tentunya banyak hal yang sudah kita alami. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Tapi saya mau percaya meskipun banyak hal yang sudah kita alami ini, Tuhan masih menyertai saya dan saudara hingga saat ini. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau siapkan hati kita dan bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita masih bisa beribadah bersama-sama. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Bapak Engkau selalu hadir di setiap musim kami. Pada hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapak. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini. Kami percaya Kau mampu melawat setiap kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Allah terlebih besar dari apapun. Kita angkat satu pujian ini, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kita akan lagi dari awal, katakan kemegahan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. besar Allahku, Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah Kau Raja, sekalilah Raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah Kau Raja, sekalilah Raja. Hatiku bernyanyi, Kau
besar. How great, how great, how great is our God. Sing with me, How great is our God, and I will see how great is our God. Yes, Jesus, how great is our God. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita tidak akan pernah meragukan karena kasih setia Tuhan itu sama dari dulu hingga sekarang. Kita mau angkat satu pujian ini, walau 1000 rebah. Sama-sama katakan, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang. Dengan iman katakan, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Dia tetap Allah penolong. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Namamu kami tinggikan, oh Tuhan. Terima kasih. Puji namamu, haleluya. Bagimu Tuhan, Tuhan, pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan.
Benar Tuhan, Kau layak dipuji dan layak disembah. Ini sembah kami, ini pujian kami, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, amin. Kita mau masuk ke dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita angkat satu pujian ini, mari masuk gerbangnya. Sambil bertepuk tangan. Sama-sama, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sekali lagi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Amin. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita mau kembali kerahkan kekuatan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Sama-sama. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, berserahlah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Tuhan dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Dia mau tunjukkan kuasa-Nya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, berserah.
tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya, amin. Kita bersama-sama masuk ke dalam firman Tuhan sebelum kita menyanyikan lagu Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kami Tuhan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami berserah Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan segenap hati katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Amin Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya kami dapat mengerti firman-Mu dan meneраpinya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada pagi hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menanyakan kabar daripada Bapak Ibu, baik kabar secara jasmani maupun secara rohani. Bahkan terkhusus saya ingin menanyakan kabar daripada kondisi dari kerohanian daripada Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah keadaan kerohanian kita saat ini sehat atau kurang sehat ya, ataupun kurang baik ya? Dan karena ketika kerohanian kita kurang baik, itu juga akan berdampak kepada tubuh jasmani kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua ya nasihat firman Tuhan, bahkan juga perintah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita tetap memelihara kerohanian kita tetap memelihara diri kita, persekutuan kita dengan Allah, supaya persekutuan kita dengan Allah tetap baik. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memelihara bait Allah. Ya, karena bait Allah yang ada dalam diri kita harus pelihara dengan baik. Karena di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 juga Paulus menyampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Korintus, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Begitu juga firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, untuk kita senantiasa ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Hidup kita adalah bait Allah. Bait Allah adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Allah. Bait Allah di mana tempat kita berdoa, memohon, menyampaikan apa yang kita rindukan kepada Allah. Bait Allah juga adalah tempat di mana kita memuji dan menyembah Allah. Ya, dan bait Allah juga adalah tempat di mana kita mendengarkan, kita menerima firman daripada Allah. Dan hari ini kita diingatkan untuk kita senantiasa memelihara bait Allah yang ada di dalam diri kita. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana keluhan daripada Yesus mengenai bait Allah yang ada di zaman Yesus waktu itu sedang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, sedang ada di bumi untuk menjalankan misi keselamatan bagi dunia. Waktu itu Yesus menyampaikan keluhannya terhadap Yerusalem, dan khususnya juga keluhannya terhadap bait Allah yang ada di Yerusalem. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 23 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tema pada pagi hari ini yaitu memelihara bait Allah. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 23 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Di sini LAI memberikan judul perikop keluhan terhadap Yerusalem. Kita melihat di ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan pagi kita pada pagi hari ini, yaitu keluhan Yesus terhadap Yerusalem, yaitu tempat di mana bait Allah didirikan, bait Allah berada. Di sini Yesus menyampaikan keluhannya terhadap Yerusalem. Ya, kenapa Yesus mengeluhkan terhadap Yerusalem? Ya, karena Yesus melihat bahwa bait Allah sudah tidak dipelihara lagi. Bait Allah sudah tidak dirawat lagi. Bait Allah sudah tidak dibersihkan lagi. Bait Allah sudah tidak dirawat lagi sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat nanti di sini saya akan sampaikan juga ada 3 hal yang dikeluhkan oleh Yesus terhadap Yerusalem. Kalau berbicara mengenai keluhan, apa sih arti keluhan Bapak Ibu?
Keluhan adalah perasaan ketidakpuasan atau perasaan yang kurang puas dengan apa yang dilihatnya atau terhadap sesuatu hal yang dilihatnya yang justru diharapkannya ada sesuatu yang membuat dia senang, membuat dia bahagia, ternyata tidak ada di situ. Sehingga terjadilah keluhan, ya, terjadilah ketidakpuasan di dalam hati, ya. Demikian juga yang ada di dalam hati Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus merasakan ketidakpuasan, ya. Ada keluhan muncul di dalam hatinya terhadap Yerusalem, khususnya bait Allah yang saat ini kita sedang bicarakan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di sini ada 3 hal yang menjadi keluhan Yesus terhadap Yerusalem, terkhususnya terhadap bait Allah. Yang pertama di ayat 37 bagian A dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Yang pertama, ya, yang Yesus keluhkan terhadap Yerusalem, yaitu karena orang-orang di Yerusalem, yaitu khususnya adalah umat Allah, orang Israel, orang Yahudi yang harusnya memberitakan Allah, yang harusnya menerima firman Tuhan, mereka justru menolak untuk mendengarkan firman Allah, ya. Baik yang disampaikan oleh nabi-nabi di perjanjian lama maupun yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahkan juga yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Mereka terang-terangan mereka menolak, ya. Mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau menerima firman Allah yang disampaikan, dan ini yang dikeluhkan oleh Yesus Kristus. Dan yang kedua, ya, apa yang dikeluhkan oleh Yesus Kristus kita bisa lihat di dalam pasalnya yang ke-23 di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ya. Di situ dikatakan di pasal 23 ayat 1 sampai 3, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua yang dikeluhkan oleh Yesus Kristus, yaitu orang Israel, umat Allah yang ada di Yerusalem, yang ada di bait Allah, khususnya para pengajar-pengajar, ya, ahli Taurat, bahkan juga orang-orang Farisi di sana, mereka hidup di dalam kemunafikan, ya. Mereka mengajarkan apa yang disampaikan oleh Taurat Musa, ya, tetapi tidak melakukannya. Sehingga kita bisa melihat di ayat-ayat selanjutnya di dalam pasal 23 ini, kita bisa melihat bahwa Yesus mengecam kemunafikan mereka. Berkali-kali Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, ya. Orang-orang Yahudi, pengajar-pengajar di bait Allah, mereka hidup secara munafik, ya. Mereka mengajarkan sesuatu yang Allah sampaikan, tetapi mereka tidak melakukannya. Inilah yang dikeluhkan oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir yang dikeluhkan oleh Yesus, selain karena umatnya yang ada di Yerusalem menolak untuk mendengarkan firman Allah, dan yang kedua yaitu mereka hidup dalam kemunafikan, dan yang ketiga yang Yesus keluhkan terhadap Yerusalem, yaitu adanya perpecahan, adanya saling membenci, tidak mau berdamai di antara umat Allah. Kita bisa melihat di ayat yang ke-37 bagian B, dikatakan di situ oleh Yesus Kristus, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, hal ini kita bisa melihat di dalam kehidupan umat Israel waktu itu, ya, terkhususnya orang Farisi dengan orang Saduki selalu bertentangan, ya, baik dari segi pengajaran maupun dari segi kehidupan mereka saling bertentangan dan tidak mau berdamai. Kita juga bisa melihat dalam kehidupan orang Yahudi dan juga orang Samaria, saling membenci, saling ada batas di antara mereka, baik karena status, baik karena pandangan mereka yang berbeda terhadap firman Allah. Mereka saling membenci dan tidak mau berdamai. Mereka tidak mau bergaul satu dengan yang lain, dan di sini terjadi perpecahan.
ya, saling membenci dan tidak mau berdamai di antara umat Allah. Padahal tadi kita bisa baca di situ, Yesus merindukan untuk mereka boleh bersatu, mereka boleh berkumpul untuk memuji menyembah Allah, supaya bait Allah pun boleh tetap bertahan, boleh tetap ada di tengah-tengah mereka. Tetapi kita bisa melihat di sini apa yang dikeluhkan oleh Yesus Kristus itu ada di antara mereka. Ada di dalam kehidupan mereka. Seperti tadi yang saya sampaikan, mereka menolak untuk mendengarkan firman Allah. Mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka hidup di dalam perpecahan, ya, saling membenci di antara umat Allah. Hal ini pun membuat mereka, ya, membuat bait Allah, membuat Yerusalem, ya, berada di ujung keruntuhan, ada di ujung kehancuran, ya, karena mereka tidak memelihara bait Allah dengan baik. Dan hal ini pun disampaikan oleh Yesus Kristus mengenai nubuatan ataupun mengenai nasib daripada bait Allah yang ada di Yerusalem. Kita bisa melihat itu di ayat selanjutnya atau di pasal selanjutnya, yaitu di pasal 24 ayat 1 sampai 2. Kita bisa melihat Bapak Ibu di Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2, di situ LAI memberikan judul perikop bait Allah akan diruntuhkan. Ya, saya bacakan ayat pertama di pasal 24, dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yesus sudah menubuatkan, Yesus sudah menyampaikan, bahkan juga sudah mengatakan bagaimana nasib bait Allah. Karena kehidupan umat Allah di situ sudah tidak sesuai dengan kehendaknya. Yesus tidak puas dengan kehidupan umat Allah yang ada di Yerusalem. Kita bisa melihat Yesus menunjukkan ketidakpuasannya dengan menyampaikan nasib daripada bait Allah yang ada di Yerusalem. Dikatakan di situ bait Allah akan diruntuhkan. Dan hal ini dicatatkan di dalam sejarah, ya, dicatatkan di dalam sejarah bahwa di tahun 70, yaitu beberapa tahun setelah Yesus disalibkan di kayu salib, ya, di tahun 70 Masehi, Yerusalem berhasil dilumpuhkan, berhasil diratakan, berhasil dihancurkan, ya, oleh jenderal Romawi yang dipimpin oleh jenderal Titus. Ya, waktu itu ada pemberontakan dari orang-orang Yahudi terhadap orang Romawi, sehingga membuat Yerusalem bahkan juga bait Allah itu diruntuhkan dan diratakan oleh tentara-tentara orang Romawi. Dan hal ini, ya, terjadi akibat, ya, kehidupan umat Allah yang ada di Yerusalem tidak memelihara bait Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, mereka tidak memelihara bait Allah seperti apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak memelihara bait Allah dengan baik, terkhusus kehidupan mereka yang harusnya mencerminkan firman Allah, yang harusnya mencerminkan bait Allah yang rohani. Harusnya mereka itu memelihara kehidupan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi apa yang kita lihat, ya, bahwa umat Allah, ya, umat Israel, bahkan pemimpin-pemimpin, ya, orang Yahudi waktu itu pun hidup tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka hidup di dalam kerusakan. Mereka tidak memelihara bait Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa memelihara bait Allah di dalam diri kita dengan benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kehancuran jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai hidup kita penuh kesunyian, ya. Hidup kita kosong akan firman Allah, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan, jangan sampai hidup kita penuh kesunyian, ya, karena kehancuran yang terjadi di dalam kehidupan kita karena kita tidak memelihara bait Allah dengan baik. Jangan sampai bait Allah, yaitu hidup kita di dalam diri kita, kosong akan firman Allah di dalam kehidupan kita. Yang harusnya kita isi setiap hari dengan firman Allah, tetapi kosong karena kita menolak untuk mendengarkan firman Allah. Ya, jadi hari ini saya menyampaikan jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Seperti apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-38 di pasal 23 tadi, ya, di ayat 38 dikatakan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
Ya, jadi ketika kita tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ketika kita tidak memelihara bait Allah di dalam diri kita dengan baik, maka di sini dikatakan apa? Dikatakan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya, kesunyian terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita tidak memelihara bait Allah di dalam diri kita dengan baik. Ya, damai sejahtera akan hilang. Ya, sukacita pun akan pergi di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita kosong, hampa, ya, gelap, ya, sehingga kehidupan kita pun tidak semangat. Kita tidak punya gairah, kita tidak punya semangat, kita tidak punya harapan, kita tidak punya iman karena kita tidak memelihara bait Allah di dalam diri kita dengan baik, ya, sehingga damai sejahtera, sukacita pun pergi di dalam kehidupan kita sehingga hidup kita, kerohanian kita pun sunyi di hadapan Allah. Jadi jangan sampai kita membiarkan hidup kita kosong akan firman Allah, ya. Jadi kita harus senantiasa mendengarkan firman Allah, mengisi hidup kita dengan firman Allah. Jangan kita biarkan hidup kita kotor dengan kemunafikan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada kemunafikan di dalam hidup kita. Ya, jangan sampai firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, ya itu hanya sekedar kita dengar tapi kita tidak mau melakukannya. Sehingga kemunafikan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan hidup kita penuh dengan kebencian. Ya, jangan kita biarkan hidup kita penuh dengan dendam, amarah satu dengan yang lain. Tetapi kita harus ya hidup damai satu dengan yang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya bait Allah di dalam diri kita tetap terpelihara dengan baik? Mari kita lihat seumpama rumah yang harus selalu dibersihkan setiap hari, ditata dengan rapi sehingga kita pun nyaman, sehingga kita pun enak tinggal di dalamnya, sehingga di dalam rumah itu pun penuh sukacita, penuh kebahagiaan karena dipelihara, dirawat dengan baik. Dan hal ini pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita memelihara bait Allah di dalam diri kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh membersihkannya, merapikannya, bahkan juga merawatnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam diri kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk kita tetap memelihara bait Allah di dalam diri kita. Kita tetap memelihara kerohanian kita dengan baik di hadapan Allah supaya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, berkat-berkat Allah tetap melimpah di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa melihat di ayat yang 39 Bapak Ibu, di ayat 39 dikatakan di situ, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa murid-muridnya tidak akan pernah melihat dia lagi sampai kita berkata, ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, hal ini juga disampaikan ketika Yesus Kristus dielulukan di Yerusalem. Ya, kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Mari kita melihat Bapak Ibu di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 16. Ya, ketika Yesus dielulukan di Yerusalem. Nah, inilah yang membuat bait Allah terpelihara dengan baik. Bait Allah tetap terpelihara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 16. Dikatakan keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Saat itu murid-murid mengerti bahwa nats ini atau ayat yang tadi kita baca di ayat 39 itu berbicara mengenai Yesus Kristus.
Ya, berbicara mengenai firman Yesus Kristus, berbicara mengenai apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Yesus Kristus, itu yang harus kita sambut dengan sungguh-sungguh. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan di dalam kita memelihara bait Allah di dalam diri kita, yaitu selalu menyambut dan mengisi hidup kita dengan firman Allah. Ya, mengisi kehidupan kita dengan firman Allah dan juga dengan puji-pujian kepada Yesus Kristus. Tadi dikatakan hosana, ya, atau terpujilah Allah, ya. Di situ ya, diingatkan bahwa dengan memelihara bait Allah, kita harus selalu menyambut dan mengisi hidup kita dengan firman Allah dan dengan puji-pujian kepada Yesus Kristus. Mari kita pelihara bait Allah di dalam diri kita, ya. Setiap pagi kita membaca firman Tuhan. Setiap siang kita membaca firman Tuhan. Malam pun kita membaca firman Tuhan, ya. Bahkan sedang kita bekerja, kita mungkin bisa setel lagu puji-pujian, ya, ataupun saat kita istirahat, kita boleh menyanyikan lagu-lagu pujian supaya kehidupan kita selalu diisi oleh puji-pujian kepada Allah, selalu diisi oleh puji-pujian kepada Yesus Kristus, dan selalu diisi oleh firman Allah. Jangan sampai tolak firman Tuhan yang kita dengar, yang kita mungkin baca, yang mungkin kita lihat di dalam kehidupan kita. Di sini kita harus selalu mengisi kehidupan kita, ya, dengan firman Tuhan, selalu mengisi kehidupan kita dengan puji-pujian kepadanya. Mungkin kita mendengarkan firman Tuhan dari khotbah-khotbah, atau mungkin dari YouTube, ataupun dari video-video yang dikirim oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita. Mungkin kita membaca firman Tuhan melalui chat, ya, yang dikirim oleh teman kita, kerabat kita, mungkin di grup WA kita. Ya, kita harus terima itu dan kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus memuji-muji Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jangan biarkan hidup kita kosong, ya, dengan sesuatu yang rohani. Dan justru harusnya kita isi dengan hal-hal yang rohani. Banyak puji-pujian, banyak lagu-lagu yang indah yang bisa kita nyanyikan, ya. Entah kita dengarkan melalui handphone, ya, ataupun kita menyanyikan melalui nyanyian-nyanyian kita, ya. Bisa kita lihat di banyak, ya, lagu-lagu rohani yang kita bisa lihat di YouTube, dan kita bisa belajar menyanyikannya supaya puji-pujian pun muncul di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, yang kedua, selain kita menyambut dan mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita memelihara bait Allah dalam diri kita, yaitu selalu taat dan setia melakukan firman Allah, ya. Firman Allah yang kita terima dan firman Allah yang kita dengar, kita harus setia melakukannya, ya. Mungkin sulit Bapak Ibu, tapi kita harus belajar melakukannya. Kalau kita tidak mampu, kita tidak sanggup, mintalah pertolongan daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, selalulah taat dan setia melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Ya, mungkin sulit, ya, mungkin susah. Saya juga menyadari bahwa kita secara manusia, ya, yang masih hidup di dalam tubuh yang berdosa ini. Tetapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh belajar, ya, kita sungguh-sungguh meminta pertolongan daripada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita melakukan firman Allah itu. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, ya, yang kita baca, jangan cuman masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri kita, ya. Tetapi kita harus, ya, kita terima dengan sungguh-sungguh. Ketika firman Tuhan kita dengar, ya, masuk di dalam hati kita, ya kan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, ya, melalui buah yang kita hasilkan, ya, nama Yesus Kristus boleh dimuliakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Yesus melihat kehidupan kita, ya, bukan keluhan yang muncul, ya, tetapi sukacita yang muncul, kebahagiaan yang muncul, ya, sehingga Yesus puas dengan kehidupan kita, ya. Yesus puas dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan boleh terus dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kita, ya. Jangan kita sampai membiarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang fasik, ya, kehidupan yang munafik,
ya. Kita mengatakan firman Tuhan, ya, kita mengucapkan firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, yang ketiga selain kita menyambut firman Tuhan, selain kita mengisi hidup kita dengan puji-pujian, dengan firman Tuhan, kita selalu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak lain, yaitu kita tetaplah hidup di dalam kasih Allah. Kita tetaplah hidup di dalam kasih Allah. Ya, artinya kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, bahkan juga dengan segenap akal budi kita. Kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi Dia dengan total dalam kehidupan kita, dan kita harus tetap setia mengasihi Allah, yaitu dengan tetap setia beribadah kepadanya. Setia beribadah kepadanya. Sekalipun secara online, tetapi kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Kita tetap beribadah kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Kita harus selalu berdoa di hadapan Dia. Kita harus setia membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus setia merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Kasih Allah akan nyata di dalam kehidupan kita ketika kita juga mengasihi sesama kita. Kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi saudara kita, bahkan juga ketika ada orang yang membenci kita, kita pun harus mengasihinya. Ya, jangan sampai ada kebencian di dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun orang atau seseorang sudah berbuat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap mengasihinya sebagai bukti bahwa kita pun sungguh-sungguh mengasihi Allah. Karena firman Tuhan berkata, tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi orang yang kita lihat. Ya, kita tidak mungkin mengasihi Allah kalau orang yang ada di sekitar kita pun kita tidak kasihi. Karena kasih Allah akan nyata ketika kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, 3 hal ini yang saya sampaikan untuk kita bisa memelihara bait Allah di dalam diri kita, supaya jangan sampai ya hidup kita atau kerohanian kita atau bait Allah yang ada di dalam hidup kita itu menjadi sunyi, menjadi kosong, menjadi hancur, ya, hanya menjadi reruntuhan saja, menjadi sesuatu yang kosong saja. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, supaya kita memelihara bait Allah di dalam diri kita dengan baik, sehingga ketika Allah melihatnya, ketika Yesus melihat kehidupan kita, ya, maka kemuliaan Allah akan muncul di dalam kehidupan kita. Mari kita memelihara bait Allah di dalam diri kita. Kita memelihara kerohanian kita. Kita memelihara hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yaitu dengan selalu menyambut firman Allah. Dengan puji-pujian. Dengan terus menyanjung Dia di dalam kehidupan kita. Dan dengan selanjutnya juga yaitu dengan selalu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Yang kita dengar, yang kita terima, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Dengan tentunya dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita tetap menunjukkan kasih kita kepada Allah, yaitu dengan kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk mengingatkan kita kembali untuk kita bisa memelihara kehidupan kita saat ini. Kita memiliki tanggung jawab Bapak Ibu. Kita memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri di hadapan Allah. Kita punya tanggung jawab untuk kita memelihara hidup kita. Kita punya tanggung jawab kita memelihara bait Allah di dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab untuk kita memelihara kerohanian di dalam diri kita. Kita tidak bisa salahkan pendeta. Kita tidak bisa menyalahkan majelis. Kita tidak bisa menyalahkan gereja ketika hidup kita hancur di hadapan Allah. Ya, ketika kerohanian kita sudah mulai hancur di hadapan Allah, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Untuk itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, jemaat Tuhan yang ada di gereja GPI Efata Cibinong, supaya kita senantiasa melakukan tanggung jawab kita, yaitu memelihara bait Allah di dalam diri kita. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali supaya kehidupan kita boleh terus terpelihara di hadapan Allah, supaya kehidupan kita pun penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dengan penuh juga dengan berkat-berkat daripada Allah. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh terus membawa kita senantiasa ke dalam kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk kita menaikkan doa syafaat kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan, untuk kita boleh terus membawa kehidupan kita di hadapan
Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menasihati kami, mengingatkan kembali bagi kami, untuk kami boleh memelihara kehidupan kami, memelihara bait Allah di dalam hidup kami, di dalam diri kami, supaya kami boleh terus merawatnya dengan baik ya Tuhan, yaitu dengan puji-pujian di dalam hidup kami, dengan kami terus menyambut firman-Mu ya Tuhan setiap pagi, setiap saat ya Tuhan, supaya kehidupan kami boleh terus diisi oleh firman-Mu, diisi oleh puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Sehingga kerohanian kami, sehingga bait Allah di dalam kehidupan kami tetap terpelihara dengan baik. Kami juga ya Tuhan, kami mau memelihara bait Allah di dalam hidup kami dengan tetap setia ya Tuhan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar kami terbatas secara manusia, tapi kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan bagi setiap kami supaya kami sanggup melakukannya ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan merindukan di dalam kami memelihara bait Allah di dalam diri kami, kami juga akan tetap setia ya Tuhan menunjukkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Kami juga akan menunjukkan kasih kami kepadamu ya Tuhan, dengan kami juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan firman boleh semakin nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi bait Allah, menjadi tempat di mana kami boleh terus berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, berkomunikasi kepadamu, bersekutu kepadamu ya Tuhan, dan kami boleh mengalami sukacita, damai sejahtera daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga datang menaikkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Pokok-pokok doa kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, terkhusus untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja GPI Fata Cibinong. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati umat-Mu yang saat ini sedang bergumul akan sakit penyakit, akan persoalan ekonomi ya Tuhan, akan persoalan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka ya Tuhan, memberkati kehidupan mereka sehingga yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan ya Tuhan, yang saat ini sedang berbeban berat mencari jalan keluar akan setiap persoalan mereka, Tuhan menyatakan jawaban-Mu bagi mereka ya Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh keluar dari setiap kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan memberkati gereja ini ya Tuhan, memberkati seluruh para pengurus yang ada ya Tuhan, majelis, pengurus, bahkan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, yang setia melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati mereka. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk rencana Natal kami ya Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, baik yang kami lakukan secara online ataupun secara offline ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati ya Tuhan di dalam persiapan kami, supaya kami juga boleh mempersiapkan dengan baik untuk menyambut kelahiran Engkau di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami boleh mengingatkan kembali umat-Mu ya Tuhan, mengingat kami kembali ya Tuhan akan kelahiran Engkau, kedatangan Engkau di tengah dunia ini, memberikan damai, memberikan sukacita bagi setiap kami. Biarlah kami ya Tuhan di dalam persiapan kami menyambut Natal ya Tuhan, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk sinode kami, gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus jamah, terus Tuhan pelihara ya Tuhan. Bahkan juga istrinya Tuhan pelihara di masa tua mereka ya Tuhan. Mereka juga boleh terus Tuhan pakai dengan setia melakukan firman-Mu, melakukan pelayanan yang Engkau sampaikan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dengan kekuatan daripadamu, mereka boleh menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati anak, menantu, cucu-cucunya ya Tuhan. Bahkan juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Sinode GPI ya Tuhan, baik dari Sabang sampai Maroke. Biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan juga setiap umat Tuhan yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami,
Henti-hentinya kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya ya Tuhan. Sampai ke RT RW kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap mereka ya Tuhan, untuk mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa pemulihan boleh terjadi bagi bangsa kami ini, baik pemulihan secara ekonomi ya Tuhan, bahkan juga pemulihan secara nasional ya Tuhan, baik kondisi bangsa kami ya Tuhan, perekonomian, politik, dan yang lainnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa pulihkan ya Tuhan. Kami merindukan ada damai sejahtera, ada sukacita ya Tuhan, ada kesejahteraan di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami merindukannya ya Tuhan, dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Untuk seluruh rakyat yang ada di bangsa kami ini, kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa berada dalam berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruhan doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bukan cuma sekedar mendengar, tetapi juga akan menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami juga bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita membawa segala pujian kita bagi nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menyambut dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Allah. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.